Udah belum belajar gitu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teteh Atika sudah mimpin doa. Terima kasih semuanya yang sudah berdoa. Semoga pelajaran kali ini bisa masuk dengan cepat dan semoga dilancarkan dalam mengerjakan tugasnya atau nanti ada tanya jawab ya. Siap semuanya. Sekarang pelajaran apa? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, Ustadz sebelumnya pengen tahu apa sih tema sekarang yang akan dibahas? PAI. Iya, PAI. Judulnya apa? Pelajarannya di PAI ada apa? Sekarang tuh ngebahas apa sih? Al-Falaq. Al-Falaq kemarin sudah. Ayo, ada yang tahu? Belajar, salah. Iya, udah pasti kita mau belajar. Ayo, ada yang tahu tidak? Yang tahu dapat serat. Kenapa abang? Apa tadi? Beriman kepada Allah. Masya Allah, good job, luar biasa. Nah, tadi udah ada yang jawab ya. Terima kasih yang sudah jawab. Dan tadi abang juga udah jawab, tapi masih malu-malu nih abang. Gak usah malu ya, jawab aja. Nah, makasih ya yang sudah jawab, good job. Tadi Teteh Tanisa sama abang. Ya. Nah, jadi tema sekarang yaitu beriman kepada Allah. Oh, Teteh Hanifah ya, tadi mohon maaf yang jawab ya. Good job, mohon maaf ya. Kirain Teteh Tanisa tadi. Berarti bentrokan suaranya jadi Ustadz bingung. Ya, Teteh Hanifah, good job. Luar biasa. Ya. Baik, sekarang beriman kepada Allah. Apa itu ya? Beriman kepada Allah. Nah, Hamasago, apa itu beriman kepada Allah? Adakah yang tahu? Rukun iman. Nah, sebelumnya rukun iman yang keberapakah? Satu. Good job ya. Semuanya menjawab bahwasannya beriman kepada Allah yaitu termasuk rukun iman yang ke-1 ya, ke-1. Nah, 1 makanya kadang kan kalau yang namanya tauhid itu gini ya, 1. Nah, maksud dari sini bahwasannya Allah itu 1 dan Allah adalah nomor 1 ya. Jadi rukun iman yang pertama itu juga pasti yaitu Allah. Beriman kepada Allah. Nah, terus yang selanjutnya apa maksudnya ya? Beriman kepada Allah. Ada yang tahukah maksud dari beriman kepada Allah? Ayo, sebelum Ustadz lanjut nih. Tadi udah Teteh Hanifah udah jawab karena udah tahu temanya berarti. Apa ya? Bang juga tadi udah. Tadi terus siapa yang jawab iman kepada Allah yang pertama itu Faiza. Iya, beriman kepada Allah apa maksudnya? Maksudnya Allah. Apa? Ya kepada Allah. Terus? Percaya kepada Allah. Good job. Hampir mendekati. Baik, kita lanjut dulu ya.
Nah, beriman kepada Allah artinya yaitu yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah ada. good job ya, seperti itu, bahwa Allah itu ada. Siapa di sini yang belum percaya bahwa Allah itu ada? Ya, aku mau percaya. Iya, semuanya di sini pada percaya bahwa Allah itu ada? Saya Percaya ya, harus percaya. Nah, seorang muslim harus percaya bahwa Allah itu ada nih. Seorang muslim harus percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian selanjutnya, berapa? kenapa? Halaman berapa? Beriman kepada Allah yaitu ada di halaman 15. Ya, mempercayai Allah. Beriman. Boleh dibuka modulnya. Ya, mohon maaf tadi belum menginstruksikan modulnya supaya dibuka ya. Mohon maaf. Betul tadi ya, makasih yang sudah mengingatkan. Mempercayai Allah itu ada. Amati dan berikut siapa yang Iya. menciptakan alam Nah, semesta. Allah itu siapa sih? Yang Allah itu menciptakan alam semesta. good job ya, yang menciptakan seluruh alam semesta. Berarti yang menciptakan seluruh alam semesta kalau kita diciptakan oleh siapa? Allah. Good job. Kalau tumbuhan? Allah. Allah. Coba Ustadz pengen tanya deh ya. Jangan dulu dijawab ya. Coba Abang. Abang, kalau yang menciptakan Abang siapa? Allah. Allah, good job. 100. Coba sekarang Ustadz pengen nanya A.A. Rafael. Kalau yang menciptakan kuda siapa? Allah, good job. Coba sekarang Ustadz pengen Teteh Atika. Kalau yang menciptakan anak ayam siapa? Allah, masih di mute Solehah. Siapa? Allah ya. Iya, meskipun kita kan anak ayah ibu, tapi kenapa diciptakan sama Allah? Karena Allah yang menciptakan ayah ibu juga, ya. Berarti kita juga diciptakan oleh Allah, ya. Nah, kemudian tadi kan bahwasannya kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Allah Coba jawab Tuhan semuanya. kita. Karena Allah Tuhan kita, ya. Bahwasannya kita kan seorang muslim dan kita adalah beriman kepada Allah dan Allah itu Tuhan kita ya. Jadi harus ingat ya bahwasannya Allah itu Tuhan kita. Jadi kita itu harus beriman Kepada Allah. Oh, apa betul? Betul. Tuh, yang kelihatan ngantuk, yang kelihatan haus, boleh bawa minumnya dulu, boleh minum, boleh sambil ngemil, tapi tetap disimak ya. Ngantuk tidur dong. Ah, ngantuk tidur kan ini lagi belajar. Kenapa jadi yang ngantuk jadi tidur? Kan kalau lagi belajar emang ngantuk jangan tidur, kecuali kalau nggak ada apa-apa. Kalau bukan lagi menuntut ilmu ya, kalau misalkan lagi main, nah itu baru. Kalau ngantuk itu tidur. Kalau sholat ketiduran gimana Ustaz? Aduh, sholat ketiduran. Kenapa itu bisa ketiduran? Kayaknya itu sholatnya sambil ngantuk ya. Nah, berarti kalau sholat ketiduran, nah kalau misalkan waktunya masih banyak, kalau orang harusnya itu wudhunya yang khusyuk. Terus kalau misalkan ngantuk berat Ustadz, kayak misalkan sekarang udah waktu duhur, ngantuk berat Ustadz, ingat kalau mau tidur dulu berarti harus di waktu. Nah, terus gimana kan nanti takutnya bablasnya? Berarti kalau takut bablas tidurnya, berarti lebih baik sholat dulu. Setelah sholat baru tidur. Ya. Kayak misalkan sekarang kan beresnya nanti 11.50 ya. Terus Ustaz udah ngantuk ini, tapi bentar lagi azan. Ya, bentar lagi azan. Nah, berarti harus nunggu dulu azan. Ataupun boleh tidur dulu, berarti pas azan harus bangun. Iya, kemudian sholat, setelah sholat nanti tidur. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata belum sholat terus tidur? Nah, ingat, kalau tidur dulu berarti nanti takutnya bablas, malah nanti kita pas meninggal terus kita belum sholat gimana coba? Ya enggak? Iya. Jadi takut ya, kita belum melaksanakan sholat tapi udah meninggal ternyata nggak bisa menikmati dunia lagi, tiba-tiba kita udah
di surga gitu ya, sudah sama Allah lagi dihisab. Wah, sama para malaikat lagi dihisab. Itu gimana? Ya, jadi lebih baik sholat dulu ya. Sholatnya khusyuk. Nanti kalau sudah sholat kan ketika nanti tidur terus pulas, terus tiba-tiba Allah jemput ajalnya, berarti kita sudah melaksanakan sholat dan nanti jaminannya yaitu surga. Ya, seperti itu. Nah, baik. Sekarang coba Ustadz minta sebelum lanjut, coba satu orang sama Ustadz mau ditunjuk ya, siap-siap. Azaki. Zaki, main yuk. Azaki. Ayo main. Ayo main. Kayaknya ngumpet terus nih. Baiklah. Ustadz minta ke Aryo. Aryo. Jangan nyumput. Aryo, Ustadz belum lihat wajahnya. Lagi apa Kak Aryo? Nanti kalau nggak dibuka videonya Ustadz jadi suudzon, nanti malah tidur yang lain. Mana Aryo? Ya. Aryo. Nah, tadi Ustadz sudah membahas apa? Coba. Tentang sholat. Terus kalau beriman kepada Allah, itu kenapa kita harus beriman kepada Allah? Ayo. Kita kenapa harus beriman kepada Allah? Karena Allah itu Tuhan kita dan yang menciptakan Seluruh alam semesta. Good job. Tuh sama apa aja dikasih tahu. Coba Aryo ulangi lagi. Kita harus beriman kepada Allah karena Allah itu Tuhan kita dan Allah yang menciptakan seluruh Alam semesta. Good job, luar biasa. Makasih yang sudah menjawab. Semoga nanti ujiannya lancar. Baik, lanjut ya. Nah, hikmah dari beriman ya atau mengetahui Allah itu ada. Yang pertama yaitu boleh dilihat Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Iya, betul. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara, ayo, dengan cara apa? Cara yaitu Boleh, coba yang sudah baca-baca pasti tahu. Ayo, dengan cara apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. sholat, Good job. Lanjut, Pak Putri. Apa? Zikir, good job. Berdoa. Good job. Kenapa, Abang? Puasa, good job. Zakat, good job. Sedekah, luar biasa, good job. Naik haji, good job. Apalagi? Ya, ini yang jawabnya itu lagi. Apa Iza, Mudrik, Abang. Yang lainnya pada kemana? Kemudian tadi ya. Suryana halaman berapa? Iya kan Ustadz lagi nanya dulu halamannya dirahasiakan dulu. Yang udah baca-baca pasti good job. Boleh dibuka halaman 21. Aduh, sakit. Ya. Dari mengetahui Allah itu ada. Nah, itu
mengetahui Allah itu ada Apa? Ya, tadi betul. Dengan cara meningkatkan iman kita atau takwa kita kepada Allah itu yaitu dengan cara sholat yang pertama. Ya, yaitu ada di apa? Ada di rukun Islam. Ya, yang 5. Terus juga selain rukun Islam ada lagi yaitu amalan atau perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti apa tadi? Sedekah, zikir, bagus. Tadi ya. Ya, job. sholat. Jadi seperti itu. Jadi dan perilaku yang baik ya, yang terpuji. Itulah cara meningkatkan iman kita atau takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwasannya mengetahui Allah itu ciptaannya ya. Kenapa nih? Kemudian coba Ustadz pengen tahu asma Allah ya atau asmaul husna atau nama-nama Allah itu ada berapa? Ada 99. Good job. Luar biasa ya 99. Allah. Kita jadi gemas anak-anak Khadijah kelas 4 ya SD Darut Tauhid pinter-pinter asma Allah itu ada 99. Ada di apakah supaya ngitungnya supaya kita tahu coba. Tahu asma Allah supaya ingat ada di apa coba. Ada di tangan kita. Nih, lihat. Di tangan kita yang garis seperti ini. Ini huruf Arab. Ada angka 1 dan ada angka 8. Ya. Ada di tangannya? Oh iya dong. Kayak ini gini. Mana Ya, segini? ini ada angka 1, ini ada angka 8 garis Iya. ya. Ini berarti huruf 18. Kemudian ada lagi di Gini nih. sini. Ada angka 8 dan angka 1 di kiri. Ditambah 81. Ya. Jadi ada berapa? 99. Nah, jadi harus tahu ya sekarang. Siapa yang sudah tahu sebelumnya? Baru tahu. Ya, good job ya. Jadi kalau kita nggak ingat berapa ya lupa lagi hitungannya, ingat tangan kita ya ada tulisan di tangan kita. Nah ini tanda bahwa asma Allah ya, itu ada di sini 18 tambah 81 jadi 99 ya. Itu asma disebutnya asmaul husna, nama-nama yang baik atau nama-nama Allah. Siapa coba yang hafal di sini asmaul husna? Yuk kita asmaul husna dulu yuk. Ya. Semuanya boleh dibuka. Dari istighfar dong, dari istighfar dulu. Astagfirullah. Jadi ke sana. Astagfirullah. Mulai. Ya Allah, ya Rahman. Ya Rahim, ya Malik, Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Jabbar. ya Mutarabbih, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Al-Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muakhir, ya Muakhir, ya Mu'in. Walu, ya Sami. iya
Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Ya Hafiz, Ya Ya Hasib, Hasib, Ya Ya Jalil, Ya Ya Karim, Ya Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Ya Wasi', Ya Aduh, aku sampai situ doang. Ya Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Ba'id. Ya Ya, 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 Ya Somad, ya. Ya Qadir, Ya Ya Muqtadir, Muqtadir, Ya Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Muakhir, Ya Awal, Awal, Ya Ya Akhir, Ya Ya Zahir, Ya Ya Latif, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Tawaf, Ya Mustaqim, Yang kamera ini, nama kamera Ya punya siapa ini? Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ayo, Ya Muksit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Allah, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Bakhil, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini awalnya doang yang pada semangat. Ya, ingat ya. Jadi asma Allah itu ada 99. Nah, terus selanjutnya apa? Selain hikmah tadi yang disebutkan meningkatkan iman dan takwa. Coba. Nah, yang B yaitu jika mendapat kesulitan selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Faiza lagi bete, lagi kesel, nah itu berdoa kepada Allah. Terus lagi sulit misalkannya pelajaran, berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkanlah hafalanku, lancarkanlah aku lagi menuntut ilmu, seperti itu ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yang C. Apa yang C? Coba dibaca. Selalu menjaga alam ciptaan Allah. Seperti tidak sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang atau tidak merusak tanaman. Nah, good job. Ini suara apa? Kaget Ustadz. Ada yang merekam suara Ustadz? Aduh, malu, jangan direkam. Ya, nanti. Nah, boleh. Nah, yang tadi ya, selalu menjaga ciptaan Allah. Jadi jaga ya, tumbuhan, hewan,
Jangan buang sampah sembarangan. No. Buang sampah sembarangan karena bisa merusak alam. Nanti aku Jadi kalau misalkan buang sampah sembarangan nanti alamnya rusak ya, kotor. Ya, hewan kan kalau kata hewan ataupun rumput yaitu berzikir kepada Allah. Jadi kita harus menghargai ya. Kalau misalkan kita beriman, kita berarti harus menjaga lingkungan. Ya. Siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Berarti menjaga bakteri dong. Kan bakteri juga termasuk hewan. Ya? Kan bakteri juga makhluk hidup. Iya, tapi kalau dalam penjelasan Al-Quran itu bahwasannya kalau ada makhluk yang benar-benar mematikan, yang berbahaya, itu tidak apa-apa dimatikan. Ya, karena bisa merenggut jiwa kita. Seperti itu. Kalau bakteri kan itu kuman ya, itu betul ciptaan Allah. Betul, itu juga perlu dijaga. Nah, karena hewan ini adalah yang bisa mematikan ya, merugikan kita, jadi dimusnahkan. Termasuk COVID ya, corona ya, corona ini juga ciptaan Allah. Betul tadi kata Amudrik. Kenapa? Corona mah makhluk hidup transisi, virus beda sama bakteri. Iya, virus ya. Nah, jadi harus dimusnahkan ya. Kalau yang membahayakan ke kita seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Terus selanjutnya siapa yang pengen nonton? Nonton apa? Ustadz ada nih, ada video. Tapi kalau yang nggak penasaran ya udah. Mau nggak? Penasaran nggak? Tahu ada hantunya. Siapa tahu ada hantunya. Ada yang hantu nih. Iya. Siap? Nonton game. Ya, boleh ya. Kita tonton dulu. Nanti siapa yang bisa mulai dari video ini, nanti sama Ustaz dikasih good job, dikasih 100 ya. Perhatikan. Siapa yang bisa nyimak ini dan bisa menyimpulkan, nanti di akhir akan ada pertanyaan. Harus siap-siap. Ada 3 ya. Kedengeran gak suaranya? Wah, ini kartun legend. Kartun legendaris. Nonton Dodo sama Syamil pas lagi Zoom buka bersama. Aku mah nonton teh pas masih 3 tahun. Enggak. Pernah. Legendaris. Aku pernah pas Zoom. Suaranya kurang gede. Suaranya kurang bentar gede. Ya, tadi lagi ngedigedein. Oh bentar, berarti harus pakai digedein. Oh ini maksud gede ya. Nah udah kan. Aduh. Allah. Wih. Sekarang terdengar ya? Tuh sambil sama ibunya tuh. Belum. Terdengar, coba. Aneh. Atau salah ini mah bukan sini. Enggak ada suara. Enggak ada suaranya. Gak ada suaranya. Enggak ada. Suaranya dimakan. Suaranya dimakan sama aku. Serius gak ada suaranya? Enggak ada. Enggak ada. Bentar ya, Ustaz cek dulu. Udah full semuanya di Ustaz nih. Oh, emang gitu. Kenapa ya? Beriman kepada Allah sama sahabat. Bentar ya. Mungkin. Sekarang terdengar gak? Enggak. Halo. 12 menit. 1 minute. Suara percakapannya nggak terdengar? Enggak. Saat di share sound gerak. 1 minute. Oh iya betul ya, bentar ya.
Semen baru diterima. Sama. Person, betul. Nah, good job. Gobis. Ya. Bukan benar. Ya. Bukan benar sekali everybody. Sudah terdengar? Bawa Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar, suara Syamil. Silakan masuk Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai Do. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu. Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya. Tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dede bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dede, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah.
Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede. Suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang maha pengasih. Sedangkan kalau Kak Dodo, kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang sebelumnya udah pernah nonton? Sering. Sering ya, luar biasa. Coba di sini. Episode itu. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Boleh izin ke toilet? Oh iya, boleh Selihah. Coba di sini Ustadz minta sebutkan apa yang tadi sudah dibahas dalam video. Coba boleh, ini yang ada raise hand, ini siapa? Fahmi bukan? Fahmi. Boleh siapa? Kemarinnya foto. Iya nih, nggak tahu kenapa kayaknya ustadznya galak katanya. Iya gitu, ustadz galak. Enggak. Ya. Terus kenapa ya? Nggak asik gitu sama ustadz? Hah? Asik. Halo Ustaz. Asik. Iya, baik ya. Nah, sekarang siapa yang bisa coba raise hand? Siapa yang mau ditanya sama Ustadz? Enggak. Ayo, boleh. Teteh Atika udah raise hand nih. Abang itu. Oh, abang dulu katanya. Teteh Atikanya lagi ngondisiin dulu. Abang, boleh sebutkan apa tadi isi dari ini? Dari video yang tadi? Lagi. Masya Allah, luar biasa. Apalagi? Coba yang jelas. Iya, good job Abang. Terima kasih Abang. Luar biasa nih Abang udah bicara nomor 1 nih. Abang udah jawab. Siapa lagi? Masa kalah sama Abang? Ayo, raise hand. Tinggal menyebutkan apa yang tadi sudah disimak dalam video tentang Allah tadi. Ayo. Ya boleh pelit. Nah, betul. Rafael, good job. Gak boleh pelit. Apalagi Rafael. Permannya. Kalau beriman kepada Allah. Tuh. Coba Teteh Tanisa sekarang. Apa? Beriman kepada Allah. Suaranya tidak terdengar Teteh Tanisa. Apa? Masya Allah, alhamdulillah. Makasih Teteh Tanisa tuh. Abang 100, Rafael 100, Teteh Tanisa 100. 3 orang ini. Tadi semuanya pada nyimak kan videonya? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, betul. Apalagi itu judulnya.
Allah. Ayo, dalam video tadi bahwasannya kan kenapa katanya si Dodo ini rakus ya? Kalau kita Harus berbagi. serakah ya. Nah, betul Akarel harus berbagi ya. Tidak boleh pelit. Kalau misalkan kita pelit atau sombong, kemudian rakus ya. Nah, nanti kita terkenalnya adalah seorang yang rakus, seorang yang sombong. Mau gitu disebut seperti itu? Iya. Nah, kalau tidak berarti dijauhi ya. Jangan dilakukan. Terus kalau misalkan kita suka buang sampah sembarangan sama orang lain ketahuan, nanti dibilangnya, wah itu tuh dia yang suka buang sampah sembarangan, jadi terkenalnya seperti itu. Coba kebaikan. Kebaikan kan tadi kata Bu Guru juga bahwasannya kalau misalkan kita sendiri yang berbuat baik, nanti kita terkenalnya baik. Misalkan suka menolong orang lain. Ya, misalkan suka menolong orang lain, berarti kita terkenalnya Menolong orang lain, kita menolong orang lain. iya, betul. Good job ya. Jadi sebagai orang yang suka menolong orang lain. Terus kalau misalkan kita suka memberi, berarti terkenalnya sebagai orang apa? Orang menyukai salah. Orang yang suka memberi, orang yang suka memberi ya, tepatnya yaitu menjadi orang yang baik ya. Jadi kalau kita berperilaku baik berarti kita termasuk orang-orang yang baik. Kalau kita berperilaku buruk berarti itu termasuk orang-orang yang buruk. Sedangkan orang yang berperilaku buruk itu adalah disebut apa, yang suka menjerumuskan. Orang jahat, betul. Dan suka yang orang jahat itu terkenalnya yaitu syaiton. Orang. Ya. Jadi orang. Itu perilaku setan ya. Coba siapa di sini coba mau gitu dibilang setan? Enggak. Iya. Good job ya. Na'udzubillahi min dalik ya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga terhindarkan. Ustadz yakin anak-anak Khadijah kelas 4 SD Darut Tauhid ini adalah orang-orang yang baik, soleh, solehah. Jadi terkenal sebagai orang yang baik. Misalkan A.A. Faiza suka menolong, berarti terkenal, oh A.A. Faiza ini adalah orang yang baik, yang sekolahnya di SD Darut Tauhid. Terus terkenal juga ternyata Abang. Oh Abang ini terkenal orangnya baik, suka memberi. Terus misalkan Teteh Atika, oh orangnya ini suka menolong. Terkenal ini di SD Darut Tauhid. Terus Teteh Hanifah terkenal orangnya suka memberi. Wah ini baik, anak kelas 4 Khadijah ya. Terus yang lainnya Teteh Namina, Teteh Tanisa, A.A. Mudrik, Teteh Azmi, Teteh Naya ya, Teteh Sahnas, kemudian Teteh Safia, A.A. Aryo, A.A. Azam, A.A. Sena, A.A. Karel, A.A. Rifki ya, A.A. Faiza. Mau disebut orang yang baik? Semuanya Adio juga? Semuanya mau disebut jadi orang yang baik? Ya, good job ya. Berarti kalau mau, berarti kita harus menjalankan perintah Allah. Dan harus berbuat baik ya. Baik menolong ibu, menolong ayah ya, tidak marah-marah ke ayah ibu. Menolong ya. kucing. Iya, good job, luar biasa menolong kucing. Ya, jadi jangan sampai kita marah-marah ke orang tua ya. Nanti kalau marah-marah ke orang tua berarti itu perilaku apa? Perilaku jahat ya, tidak baik. Nanti yang berperilaku tidak baik atau yang berperilaku jahat itu akan masuk Neraka. good job, akan masuk neraka. Sedangkan orang baik itu akan masuk surga. Coba suaranya siapa di sini yang mau masuk surga? Saya. Aku. Masya Allah, terima kasih yang ada suaranya nih.
yang sudah raise hand ya. Semoga Allah kabulkan dan semoga Allah selalu melindungi kita dari kejahatan di luar sana. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan keluar dulu, foto dulu. Good job, Karel. Luar biasa mengingatkan. Ayo, kita foto dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Sekarang udah jam 11.49. Iya, makanya yuk kita foto dulu. Lagi. Siap semuanya, keluarkan videonya. Asena jangan dulu tidur, sholat dulu. Azam boleh, Azaki, Teteh Sahnas. Mana gambarnya? Siap. 1. Ustadz gak ada kucing, gak ada mainan. 1, 2. Bawa buku aja. Siap. Buku gini Semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.